Selamat malam teman-teman, selamat berjumpa kembali di Zoom What Hi-Fi bekerjasama dengan Rumah Audio Indonesia. Sudah lama kita nggak ketemu ya, sudah kangen. Kalau ketemu di Zoom ya kita bisa happy-happy lah. Kali ini topiknya agak aneh sendiri, kita seperti saya bilang ngomongin merek. Tapi nggak apa-apa lah, kita bukan dalam rangka promosi. Ini karena ada merek ini dan tipe ini adalah merek legendaris, diakui banyak orang sebagai speaker legendaris. LS35A ini adalah speaker yang dikatakan menjadi ikon ya, juga membuat sejarah tersendiri. Malam ini kita akan ngobrol, kita akan bahas bareng-bareng beberapa sub bahasan gitulah ya, tentang LS35A. Mungkin misalnya mengapa LS35A itu menjadi legend, terus apa yang membuatnya legend, terus bagaimana kisah perjalanannya dari awalnya dia kan untuk fan broadcasting ya, untuk broadcasting. Akhir mungkin kita sharing pengalaman masing-masing dalam memiliki dan atau mendengar gitu kan. Demikian Pak Wendo intronya. Mungkin kita dari pertanyaan pertama kali ini kita bahas bareng ya. Boleh. Nah, jadi silakan. Pertanyaan pertama tadi apa, Om Gatot yang? Ya, ini kan tentang legend ya. Kenapa dia dibilang legend dan mengapa sampai sebatas apa ya dia dibilang legend gitu? Oke, baik. Pertanyaannya kan kenapa ini speaker bisa menjadi legendary gitu ya? Ya. Itu sebetulnya ini sejarah panjangnya, nggak apa-apa ya buat introduction ya, mungkin ini untuk melengkapi historical yang mungkin ada banyak yang sudah tahu, tapi ya nggak ada salahnya kita refresh ya, Om Gatot ya. Oke. Intinya kan begini sebetulnya. Rogers LS35A itu berangkat dari kebutuhan BBC membuat satu standar monitor loudspeaker di OB fan-nya dia, ya. Jadi yang untuk kepentingan broadcast, ya. Nah, di situ BBC sebetulnya menerapkan satu standarisasi yang sangat ketat, ya. Dan secara awalnya risetnya panjang karena itu dimulai dari tahun setahu saya tuh, termasuk di Wikipedia tuh sebenarnya tahun 68 sudah dibuat prototipe. Tahun 68 loh, jauh sekali ya 68. Terus itu 4 sekawan yang bikin itu, ya. Jim Rogers almarhum, kemudian Dudley Hartworth almarhum, kemudian Alan Shaw, dan juga Andy Whittle, 4 sahabat itu. Mereka orang-orang yang bisa dikatakan dedicated ya, engineer dedicated lah. Jadi bukannya cuma sekadar speaker builder, tapi juga mereka sebetulnya engineer di BBC. Diketuai sama Dudley Hartworth. Dudley Hartworth itu dianggap sebagai engineer bertalenta pada saat itu. Kemudian yang membuat prototipenya adalah Jim Rogers. Ya. Oh, makanya pakai nama Rogers. Jim ya. Ya, Rogers ya. Jim Rogers itu karena Rogers yang punya factory-nya, ya, factory speaker gitu ya. Nah, di awalnya sendiri mereka waktu itu memakai tipe driver dari CAF, ya. Dan mulai launching itu di tahun 75 dipakai sama BBC. Tahun 75 ya. Nah, tapi tahap komersialisasinya baru tahun 78. Ya, tahun 75 tuh mereka bikin pakai di studionya, ya. Kemudian itu ada artinya itu LS35A. Nah, ya. itu kenapa dinamain? Ya, jadi sebetulnya LS3 itu 3 itu adalah tipe yang dipakai di luar studio. Jadi di OB fan, ya. Nah, dipancarkan di Studio 5 tapi Studio 5 BBC. Nah, terus Studio 5 BBC itu
termasuk studio yang utama di BBC, makanya grade-nya A. Gitu. Itu sejarahnya. Lucu ya, unik ya. Jadi ada kental sekali warna BBC di sini. Ya. Jadi LS3 itu artinya dia di Obifen, tapi itu nanti disiarkan di broadcast di Studio 5 ya, untuk kepentingan berita. Ya. Jadi awalnya memang BBC itu mempersyaratkan bahwa speaker ini harus punya spek yang tinggi. Salah satunya adalah voice manusia itu harus bersuara natural. Itu, ya. Mid range-nya harus benar. Kemudian dia nggak boleh terdengar sambungan antara driver woofer ke tweeternya. Jadi dia harus pakai crossover yang cukup mumpuni sehingga kita tidak terdengar sambungannya. Ya, jadi vokal manusia itu utuh, tidak bersuara seperti dia nelen Twitter atau nelen woofer. Gitu loh. Ya, itu singkat ceritanya seperti itu. Nah, tahun 78 diintroduce untuk umum, untuk masyarakat. Nah, kenapa? Karena ada ceritanya lagi. Banyak yang merasa bahwa kenapa BBC itu vokal penyiarnya itu kok clear dan enak didengar, gitu loh. Ya. Nah, terus muncullah inside story bahwa itu karena speaker monitor yang baru, yang namanya LS35A ini. Gitu ya. Nah, banyak orang akhirnya berpikir kalau misalnya bisa dipakai di radio, bisa nggak dipakai di home, gitu loh, ya. Nah, akhirnya Jim Rogers melihat ini sebagai salah satu peluang bisnis, ya. Dan waktu itu akhirnya juga bergandengan sama Kev sebagai penyedia drivernya. Awalnya drivernya itu pakai Kev juga, tapi tipenya bukan yang populer, ya. Jadi masih pakai yang tipe awal. Nah, begitu yang berikutnya dia pakai Twitter T27 dengan woofernya itu sendiri B110. Nah, belakangan juga ada yang tipenya SP, ya. Tapi itu driver standar dibuat sama Kev. Yang Twitternya pakai Mylar, kalau yang woofernya pakai Backstream. Backstream itu kecampuran dari polyurethane sama polimer, ya. Yang dikenal suaranya itu bisa seperti paperworn, tapi dia lebih gesit karena lebih ringan, gitu loh. Ya, jadi itu mungkin salah satu rahasianya ya. Nah, di awalnya sendiri Rogers itu bikin versinya hanya yang 15 ohm, ya, 15 ohm. Nah, kemudian karena over demand, akhirnya BBC memutuskan juga untuk menjual royalti, lisensi. Kebetulan juga Dudley Hardworth dan Alan Shaw, mereka karena bersahabat ya, mereka juga mendirikan Harvard, ya. Nah, itu sejarahnya. Terus belakangan Alan Shaw yang pegang Harvard, Dudley Hardworth sendiri akhirnya karena sakit meninggal, ya. Nah, tapi intinya adalah 4 sahabat ini adalah cikal bakal dari speaker legendaris ini. Ya. Harvard bikin juga nggak ya LS? Ya. Jadi yang sekarang kita kenal sebagai versinya P3ESR. Ya. Itu ngetop juga. Jadi di Harvard P3ESR juga sebagai salah satu speaker legend. Nah, yang pakai lisensi itu ada Goodman, ada Stirling, ya. Kemudian ada Spendor. Ya. Terus Falcon, Falcon, betul ya. Terus kemudian ada beberapa lagi, bahkan ada yang ini yang terinspirasi. Lincoln itu juga sebetulnya inspirasi, gitu loh. Ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, kemudian Rogers dalam perjalanannya, karena mereka over demand dan sebagainya tuh, dan terus sudah jual lisensi, ada satu titik di mana mereka mulai kesulitan keuangan dan kesulitan bahan baku. Terutama pada saat Kev sendiri mendiscontinue drivernya, discontinue drivernya sehingga mereka kesulitan bahan baku. Nah, itu Rogers akhirnya sempat dibeli sama yang namanya Swissstone perusahaan, ya. Swissstone itu namanya Swissstone tapi yang punya orang Hong Kong, gitu loh. Bukan ini bukan Wong Ki Hong, bukan ya? Saya nggak bisa konfirmasi, tapi intinya adalah waktu itu sempat dipegang ownernya orang Asia.
Ya. Oh, Nah, ya. Di sini terjadi kelangkaan crossover. Ya. Jadi waktu itu dari investor Swisstone itu berhasil membujuk si Kev untuk bisa tetap produksi, ya. Jadi keluarin lagi, tapi crossover-nya jadi langka. Nah, karena langka, akhirnya dibuatlah versi agar tetap bisa ada produksi, dibuatlah sama Swisstone versi Rogers yang 11 ohm. Itu sejarahnya jadi, ya. Jadi 15 ohm itu adalah standar orisinilnya. 11 ohm itu karena situasi waktu itu bahan baku crossover-nya langka. Ya. Wah, parah tuh kalau crossover-nya langka. Itu kan jantungnya ya. Ya, tapi ya di sini ya punya penggemar masing-masing ya, tentunya ya. Kita bisa bilang gimana, tapi memang yang bisa disampaikan adalah standar awalnya itu 15 ohm gitu ya. Belakangan pun setelah versi 11 ohm ini juga beredar, Rogers balik lagi ke 15 ohm setelah crossover-nya sendiri itu mulai terpenuhi supply-nya, dan kemudian belakangan Rogers itu kembali diambil alih sama orang Inggris. Ya. Sampai akhirnya yang kan waktu itu kan Julia Harvard meninggal, Alan Shaw terusin Harvard, ya, Jim Rogers meninggal. Nah, tersisa Andy Whittle. Andy Whittle dulunya tuh dia di Audionaut. Ya, jadi setelah dari Rogers dia ke Audionaut ya, setelah dari BBC segala macam. Ya, terus dia beli lagi sahamnya Rogers. Jadi yang sekarang itu dilanjutkan sama Andy Whittle. Dia bikin lagi di Inggris sejak tahun 2019. Gitu loh. Jadi Rogers yang reborn, yang sekarang juga lagi sebetulnya banyak diomongin sama reviewer di luar negeri, karena dianggap oleh beberapa reviewer yang membandingkan versi yang sekarang ini punya satu clarity yang mengingatkan kepada versi awal, tapi lebih better di detailnya, ya. Dari informasi yang saya terima juga Andy Whittle ini ternyata juga tetap memproduksi secara handmade. Jadi bukan mekanis ya. Jadi dia di pabriknya satu-satu dia rancang, dan ini kan lagi crossover-nya juga benar segala macam, dan mempergunakan kembali bahan-bahan yang dulu dipakai untuk membuat Rogers versi-versi awal. Ya, jadi versi-versi awal tuh kayunya cuma tertentu ya, walnut, rosewood, sama birch, ya, 3 kayu itu. Karena waktu itu di tim yang ada kok di catatan jurnalnya Dudley Harvard ya, waktu dia coba pakai kayu yang lain, ternyata resonansinya nggak cocok. Jadi suaranya tidak senatural kalau pakai 3 kayu tadi, gitu ya, walnut, rosewood, sama birch, gitu ya. Nah, kemudian di dalam sejarahnya ada 6 kali revisi Rogers ya. Tipe awal masih pakai driver waktu itu Kev tapi tipe lain ya. Kemudian pakai yang T27 dan B110 atau SP, ada tipe SP-nya itu sama sih sebetulnya ya. Itu tahun 78, kemudian tahun 87, kemudian tahun 98 ya. Kemudian tahun 2006 dan sekarang 2019 yang terakhir. Satu lagi sebetulnya yang prototipe banget, tapi itu nggak dihitung karena belum komersial. Yang komersial 5 ya, tapi 6 kali perubahan, intinya begitu. Jadi sempat ada tipe anniversary kan ya, anniversary itu yang B-wire ya. Jadi colokannya ada 4, kalau yang normal kan sepasang min plus aja. Itu woofer dan tweeternya bisa di drive secara terpisah ya, tipe anniversary. Ada yang 65 dan 70 tahun Rogers ya. 70 tahun ya. Nah, itu sejarahnya sangat menarik, dan termasuk gini, bahwa Rogers sendiri lisensi Rogers juga punya keunikan masing-masing dan punya penggemar masing-masing, Om Gatot. Ya. Jadi gitu ya. Ada yang senang juga tipe yang Falcon, ada yang Stirling, yang Spendor gitu ya, ada yang Goodman gitu ya. Itu semuanya pakai tipe belakangnya LS35A. LS35 ya. Di Indonesia yang saya kenal 2 merek nih baru nih. Iya. Apa tadi, Falcon sama Rogers ya. Iya. Kalau Spendor saya belum pernah lihat yang versi itu ya. Nah, ya kayak yang satu kan Harvard ya, keluarnya udah bukan pakai LS35A ya, tapi P3ESR yang versi P3ESR ya. Dan populer juga, punya penggemar tersendiri gitu ya. Iya.
Tapi itu Nah, ini, jadi menarik, menarik apa ya. sejarahnya gitu Om Gatot. Ya. Silakan. Boleh saya tambahkan sedikit nih, Pak Boleh, Wendo. boleh. Ini kan targetnya tadi Pak Wendo udah bilang netral ya, caranya netral. Ya, kalau saya pernah baca dia BBC itu ingin ukuran yang kecil tapi natural dan netral karakternya. Tapi dia punya dynamic range yang baik ya untuk memantau siaran dengan ketat di ruang terbatas. Mungkin dipilih kecil karena emang dia punya kan di fan ruangannya kecil ya, Pak. Iya betul. Betul banget. BBC ini perlu rupanya untuk monitor studio kecil yang emang diperlukan untuk memantau jarak dekat dari rentang frekuensi yang saya pernah baca tuh 400 Hz sampai 20 kHz. Jadi suaranya netral dan konsisten. Ya. Sebetulnya sih 80, cuman memang keistimewaannya ya? tuh ada di 400 sampai 3 kHz-nya itu sebetulnya. Ya. Oh gitu. Oh. Tapi benar di 400-nya tuh Roger sesuatu karena di fundamental frekuensi itu dia suaranya tuh punya tonal akurasi yang tinggi di situ gitu. Ya, human voice itu kan ya. Ya. Oke. Nah, ini saya mau tanya Om Wendo duluan nih. Kan ini juga nih termasuk kolektor juga nih. Itu apa yang mendasari dulu kan dari punya satu dulu kan sepasang kan. Terus apa yang memicu untuk pengen beli lagi gitu kan. Emang satu aja nggak cukup, Pak? Sebetulnya gini, saya tuh senang masing-masing tipe itu karena sejarahnya ya sebagai kolektor saya tuh pengen tahu apa sih bedanya antara tipe 1 sama tipe yang lainnya gitu ya. Nah, kebetulan sambil saya share juga ya. Kebetulan ini saya ngumpulin tipe awalnya sampai tipe yang terakhirnya itu ya. Itu saya merasa bahwa ya masing-masing punya keunikan lah. Nah ini saya share ya. Ya, ini jadi ya ini ceritanya di tower. Tapi ini sebetulnya Rogers awal sampai Rogers terakhir. Ya. Nah, jadi masing-masing itu punya karakter sendiri-sendiri ya. Yang mungkin kita bisa lihat benang merahnya dari samanya. Yaitu di area mid range ya dia sama-sama bagus, cuman ada yang mungkin high-nya tambah dikit atau kurang dikit, ada yang low-nya tambah dikit atau kurang dikit ya. Nah, terus kan gini, ada pertanyaan, apakah Rogers ini katanya everything matters katanya ya. Terus saya bilang kan, bahkan skrupnya aja pengaruh. Nah, orang kan wah masa sampai segitunya sih Om Endo. Ya sebetulnya maksud saya ekstrimnya gini, kita copot aja satu skrup Rogers pasti suaranya berbeda. Ya, jadi nggak bohong kan? Ya, satu aja kita copot nih, anginnya keluar, kan dia jadi ada kayak portet kecil gitu ya, bocor lah maksud suaranya. Nah, suaranya jadi berbeda, gitu loh. Nah, tapi semua yang ada di Rogers itu kan dia, saya sedikit cerita ya, dia sangat memakai prinsip golden ratio. Jadi lebarnya, tingginya, panjangnya itu semua mengikuti perhitungan golden ratio ya. Kemudian yang kedua dia sealed ya, tertutup. Nah, dalamnya di bracing secara heavy. Crossovernya sendiri itu dirancang dengan ada 12 titik notch ya yang dia pasang di situ. Jadi crossovernya rumit sebetulnya. Rumit. Untuk ukuran speaker bookshelf itu rumit. Nah, yang lucu gini, sebetulnya kalau kita lihat kan Rogers sebetulnya kotak-kotak ya, kotak-kotak. Tapi kenapa soundset sama imaging itu bisa bagus? Seharusnya kan kalau yang kotak-kotak begini kan bunyinya dispersi suaranya kan kurang bisa melebar atau gimana. Tapi kenyataannya suaranya tuh ternyata bisa grand untuk ukuran hanya sekecil itu. Ya, kuncinya adalah keseimbangan harmonis dari crossovernya. Jadi transisi Twitter ke woofer itu mulus banget. Itu satu ya. Terus yang kedua, dia ada yang namanya felt atau bahan di Twitternya nih ya, bisa kita lihat ya. Ini untuk mengurangi difraksi suara yang mengganggu yang biasanya muncul dari transisi tadi Twitter sama woofer ya. Jadi dia difraksi suaranya tuh dikontrol sehingga kita lebih mendengar gelombang yang
katakanlah sudah terfilter dengan baik gitu. Makanya dia seperti satu kesatuan suaranya, seperti kayak konsentrik suaranya. Padahal dia nggak konsentrik kan, di atas bawah sebenarnya tweeter sama woofer. Tapi kalau kita perhatikan suaranya seperti point source, gitu loh, ya. Nah itu kan merupakan satu keunggulan teknologi yang mungkin juga bisa menjawab kenapa beberapa speaker kuno lainnya, ya, kalau bisa dikatakan kuno ya, karena tahun 75 itu udah dipakai BBC, 78 dijual, itu berarti kita bicara 45 sampai 48 tahun lalu, ya. Ini speaker kuno sebetulnya. Speaker kuno lain udah banyak yang nggak dipakai orang karena dianggap suaranya outdated gitu ya. Tapi kenapa ini masih bisa bersaing? Nah, karena standar BBC waktu itu sangat tinggi. Jadi dia nggak nerima kalau ada anomali suara yang kecil. Karena ini kan seperti Om Gatot bilang kan dengarnya near field ya, jarak dekat. Nah, speaker di jarak dekat itu kita bisa dengar detail lebih bagus, sekaligus kalau ada salah kita bisa langsung dengar juga. Makanya statusnya dia menurut saya jadi legend itu dengan alasan yang kuat, bukan cuman gaya-gayaan. Nah, untuk kelas speaker monitor saingannya Rogers itu ada yang dari Jepang namanya Yamaha NS10. Mungkin nanti kapan kita bahas lagi itu, ya, Om Gatot ya. Topik berikutnya lah, gitu ya. Jadi kan kenapa Yamaha NS10 yang kata orang bilang suaranya sebetulnya biasa aja, jelek atau gimana, tapi kepake. Nah itu ada cerita sendiri. Nah, jadi Rogers dan Yamaha NS10 itu adalah contoh speaker-speaker legend yang punya anomali. Maksudnya kecil tapi kenapa dipakai sama sound engineer? Dipakai sama institusi BBC, ya itu institusi yang bergengsi kan sebetulnya gitu ya. Terus kemudian punya penggemar yang banyak banget yang fanatik. Jadi fanatik itu maksudnya gini, dia maunya Rogers tipe awal, nggak mau yang lain. Ada lagi Rogers yang tipe anniversary, nggak mau yang lain. Ada juga yang senangnya 11 ohm, ada yang senangnya 15 ohm, ada yang senangnya tipe yang barunya gitu ya. Nah, semua itu sah-sah aja karena gimana ya? Kita bicara produk yang proven gitu ya. Produk yang proven ya mungkin ada yang bisa mengimprove sana sini, tapi mungkin tetap aja basicnya sama. Ya, ukurannya nggak pernah berubah. Komposisi tweeter dan drivernya juga relatif stabil ya itu. Kemudian crossovernya juga ya tadi perbedaannya cuma versi 11 sama 15. Terus ada 12 notes itu tetap dipakai sampai sekarang. Terus jenis kayunya cuma 3. Yes, walnut sama rosewood. Kalaupun ada di tipe lain yang bikin versi kayu yang lain biasanya nggak sepopuler yang pakai 3 bahan tadi. Oke. Gitu ya. Iya, ini saya waktu ke rumah Pak Wendo malah belum pernah dengar nih. Ya kan itu taruh di mana, Pak? Disimpan, Pak, ditaruh di atas gitu ya. Tapi sebetulnya satu ada yang selalu ready sih kalau untuk didengerin di Soundlab. Ntar kapan-kapan kalau datang bisa denger lah. Pak, ini jadi kayunya beda-beda nih? Iya, kayunya beda-beda. Kayunya beda-beda dan tahun keluarannya juga beda-beda. Tahun keluaran beda. Kira-kira apa sih bedanya di suara dengan sistem yang sama kita kalau dengar? Lebih itu tadi yang saya bilang, ada yang sedikit lebih extended, ada yang sedikit lebih ngebass gitu ya. Terus ada yang tapi rata-rata vokalnya tuh benar semua gitu ya, sama. Jadi gini, kan saya sempat nulis ada tonal balance atau tonal quantity dan tonal akurasi ya, Om Gatot ya. Jadi kalau kita bicara tentang tonal balance itu kita sebenarnya bicara tentang tonal quantity, seberapa bass low-nya, seberapa mid-nya, seberapa high-nya. Itu tonal balance ya. Nah, tapi apakah bass-nya bertekstur? Kemudian apakah tweeter-nya transparan atau airy? Apakah mid-range-nya lush atau smooth gitu ya? Nah, itu kita bicara tentang tonal quality. Ya, tonal akurasi. Ya. Nah, jadi ini biar nggak mix up ya. Jadi kalau kita bahas tonal balance itu berarti kita bicara tentang kuantitas dari proporsinya. Kalau tentang kualitas kita udah bicara tekstur, kita bicara koherensi, kita bicara mikro makro detail, kita bicara juga tentang separasi, tentang ambience, soundstage segala macam itu kualitas kita bicaranya. Gitu. Ya, waduh, banyak.